selalu setia. Kita mendengarkan firman Tuhan yang akan membawa kita kepada kebenaran dan kekuatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Percayalah di balik kegagalan itu ada jawaban yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita sekalian. Jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti melangkah. Teruslah lakukan apa yang bisa kita lakukan. Selagi nafas ada diberikan Tuhan, selagi kekuatan masih Tuhan berikan, itu artinya masih ada kesempatan untuk Tuhan membuka jalan, untuk Tuhan menolong. Oleh sebab itu, di dalam setiap kesempatan, manfaatkanlah itu dengan sebaik-baiknya. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kalau kami boleh diberi kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan, bahkan sebentar kami akan diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Bersabdalah Engkau Tuhan,
Ajarlah setiap kami untuk kami tetap teguh di dalam iman kami, teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala siasat setan kuasa iblis yang ingin mengganggu jalan yang memberikan firman Tuhan, kami bersatu hati mengusir, menghancurkan segala kuasa setan hanya di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus menolong kami semua, Roh Kudus menginsapkan, memberikan pengertian bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Saya mengucapkan selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Sukacita sorga mengalir dalam setiap persekutuan yang kita kerjakan. Pagi hari ini, mari kita akan belajar firman Tuhan. Di dalam setiap situasi saya berkata pekerjaan Allah harus dinyatakan. Apapun yang kita hadapi saat ini, saya tidak percaya Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan memperhatikan setiap langkah kita, Tuhan memperhatikan setiap pergumulan kita, dan Tuhan akan memberikan jawaban dan kekuatan di dalam semuanya itu. Oleh sebab itu kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka dalam Yohanes pasal 9 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Yohanes 9 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Ayat yang ketiga. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Pagi hari ini tema pemberitaan firman Tuhan berkata pekerjaan Allah harus dinyatakan. Amin. Dalam segala situasi pekerjaan Allah tidak boleh tidak dinyatakan. Kalau kita sekarang sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami situasi terjepit, kondisi negara kita sedang mengalami pandemi yang berkepanjangan, tetapi saya pribadi sangat yakin dan percaya di balik apa yang terjadi, Tuhan sudah menyediakan jawaban. Pekerjaan Allah harus dinyatakan. Kalau dalam pembacaan ayat ini dikatakan siapa yang berdosa, kadang-kadang kita melihat sesuatu yang negatif itu bisa kita simpulkan kepada hal-hal yang negatif. Ada orang sakit, kita berkata, oh ini ada dosa dia atau dosa keturunan, dosa kutukan dan lain sebagainya. Tetapi dalam perikop ini ditandaskan bahwa orang ini buta sejak lahirnya bukan karena dosa dia, bukan karena dosa orang tuanya, tetapi di ayat yang ketiga berkata karena pekerjaan Allah harus dinyatakan. Katakan bersama-sama dengan saya, pekerjaan Allah harus dinyatakan. Saya melihat Andri sudah mengalami kegagalan 2 kali, tetapi saya melihat dia ada satu kegigihan. Walaupun ketika mengalami kegagalan itu dia merasa kecewa, mungkin dia merasa putus asa, tetapi di balik kekecewaan dan keputusasaan ada sesuatu yang terus mengingatkan. Lewat orang tua, lewat firman Tuhan, lewat keadaan sekitar, mungkin lewat teladan-teladan yang dia lihat, memotivasi hidupnya agar dia terus berjuang. Hidup kita pun demikian sama Bapak Ibu. Mungkin ketika kita mau melakukan firman Tuhan sering kali terjadi gagal. Mau doa pagi kadang-kadang gagal, mau baca firman gagal, mau menjadi yang terbaik di rumah tangga gagal. Tapi apakah kita berhenti ketika kita mengalami kegagalan? Selagi kita masih hidup, berarti kita terus harus mencoba untuk tidak bisa berhenti. Ketika kita berhenti, disitulah letak keberhasilan setan. Allah sudah menyediakan jalan, Allah sudah menyediakan pertolongan, Allah sudah menyediakan tempat yang terbaik bagi kita, Allah sudah menyediakan masa depan yang terindah bagi kita. Tapi seringkali setan memberikan benih putus asa. Setan seringkali memberikan benih kecewa, berhenti, sudah percuma,
Kata-kata percuma ini yang selalu diberikan setan. Untuk apa? Untuk kita tidak bisa melakukan. Percuma aku ke gereja, percuma aku melayani, tapi aku masih begini-begini saja, aku belum bisa menjadi teladan. Ini keberhasilan setan. Oleh sebab itu sadarlah gereja Tuhan. Ketika setan menanamkan benih-benih seperti ini, setan mau kita binasa. Tetapi Tuhan mau kita memiliki hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 berkata dia datang bukan untuk membinasakan, tapi dia datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Apakah kita pernah merasakan hidup berkelimpahan di tengah-tengah kekurangan? Sekarang ekonomi sedang turun, mungkin fisik sebagian orang sedang mengalami turun atau lemah fisik. Anak-anak mungkin moralnya semakin turun, semua mengalami kemerosotan. Tetapi yakin dan percayalah, ketika kita menghadapi situasi sulit, bagaikan seolah-olah menghimpit, tapi saya berkata bahwa Tuhan akan melakukan pekerjaan-pekerjaannya di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah lalai, Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan tidak pernah gagal untuk mengangkat kita menjadi seorang pemenang, tapi tinggal tunggu waktunya. Pengkhotbah berkata segala sesuatu yang dibawa kolong langit ini semua ada waktunya. Ada waktu kita bersuka, ada waktu kita bersedih. Tetapi dalam segala sesuatu, nikmatilah segala waktu yang Tuhan berikan. Karena Dia pencipta waktu, dan Dia tahu memberikan waktu yang terbaik bagi kita semua. Jangan pernah miring memandang pribadi Tuhan. Saya tadi malam juga katakan kepada pemuda-pemudi lewat nasihat sebelum doa penutup. Saya katakan jangan pernah berhenti untuk mencoba. Saya katakan lampu ini siapa yang menciptakan? Siapa yang menemukan? Siapa? Kita usah. Oh, ketika dia menemukan ini, berapa kali mencoba nih Bapak Ibu? Berapa kali? 999. Bayangkan Bapak Ibu ketika dia di posisi 800 atau di posisi 850 atau di posisi 998 dia berhenti, adakah lampu saat ini? Tidak. Penting sekali kita terus mencoba walaupun mungkin kita belum mendapatkan. Saya berkata kepada anak muda, walaupun pekerjaanmu sekarang seolah-olah cuma UMR 2 juta lebih, saya nggak tahu UMR berapa, atau katakanlah sedikit kita menerima upah. Jangan lihat upah yang kita terima, tapi lihatlah Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mau menjadikan masa depan yang indah. Kalau kita sudah pandang Tuhan kita secara benar, apapun yang kita terima kita pasti mengucap syukur. Karena firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang menjadi kehendak Allah. Tuhan tidak menghendaki kita bersungut-sungut. Jangan tiru pendahulu-pendahulu kita, bangsa-bangsa yang sudah dipelihara Tuhan, tapi hidup dengan bersyukur. Saya yakin dan percaya walaupun kita ditekan, himpitan segala situasi saat ini, kita tidak perlu bersungut-sungut. Amin. Kayaknya belum ada yang setuju sama kita di ruangan. Apa gunanya kita bersungut-sungut? Apakah ketika kita bersungut-sungut jawaban itu ada? Tidak. Bersungut-sungut hanya memuaskan nafsu kedagingan kita, melampiaskan amarah kita kepada apa? Kepada diri sendiri, kepada situasi ini, itu bersungut-sungut. Tapi ketika kita mengucap syukur, berarti kita sudah melakukan kehendak Allah. Kita akan melihat satu tokoh di dalam Alkitab yang sudah sering mungkin dibahas. Kisah seorang Ayub. Coba kita perhatikan dalam Ayub pasal yang pertama. Ayat yang pertama. Ayub pertama, ayat yang pertama. Begitu firman Tuhan, kesalahan Ayub dicoba
Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu perhatikan, Ayub ini dikatakan orangnya saleh, orangnya jujur, orangnya takut Allah, dan orangnya menjauhi Kejahatan. perbaikan sempurna ya. 4 hal yang dikerjakan dan Ayub tekun di dalamnya. Tapi jangan kita pikir orang yang seperti ini pun sudah bebas dari himpitan, bebas dari ujian, bebas dari cobaan. Tidak. Perhatikan di ayat yang ke-8 Demikian bunyi firman Tuhan. sampai ke-12. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun begitu seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah diberkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti melindungi engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau menyulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Kita sudah tahu sama-sama kisah cerita Ayub dicobai oleh iblis, dan iblis berhasil merusak semua yang dia punya, termasuk tubuh. Ayat yang pertama tadi berkata Ayub ini orangnya saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi Tuhan. Tapi kenapa Tuhan izinkan penderitaan yang begitu besar, yang begitu berat? Saya tidak percaya kita tidak ada yang mampu menghadapi penderitaan sebesar ini. Mungkin kalau kita sudah menderita seperti ini, kita pasti membutuhkan Tuhan tiap hari. Tapi Ayub, dia tidak bersalah dalam bidang itu. Dalam hari yang sama terjadi bertubi-tubi tekanan, serangan terhadap ekonomi. Nah, saya katakan kalau ekonomi kita sedang turun, seperti yang lalu, penyakit babi yang mati merambat kemana-mana. Tapi saya tahu di balik itu pekerjaan Tuhan harus dinyatakan. Apa pekerjaan Tuhan yang kita rasakan masing-masing keluarga? Bekalan terhadap situasi itu. Jangan lihat situasi negatifnya, tapi lihat jawaban yang Tuhan sediakan. Kenapa kita sering menutup mata terhadap jawaban yang Tuhan sediakan, tapi kita membuka mata terhadap situasi negatif yang kita lihat saat ini? Itu di budaya setan, selalu melihat apa yang negatif, apa yang buruk. Firman Tuhan berkata, hidup bukan karena melihat, tapi hidup karena hidup bukan karena melihat, tetapi hidup karena percaya. Kalau kita percaya, berarti kita tidak terganggu dong dengan situasi-situasi saat ini, betul? Kalau anak kita masih seperti yang belum kita harap, kita belum terganggu, ya? Kalau usaha kita masih belum berhasil, kita tidak terganggu. Amin. Suami kita belum seperti apa yang kita harapkan, kita tidak terganggu, ya. Cuma pembaca dia bilang haleluya. Dia suami, ini istri-istri. Terganggu lah, kalau setiap hari dia pulangnya malam, pulang dia pulang sampai rumah, tapi di sini tak ada lah seperti itu. Di sana di sini pulangnya tepat-tepat waktunya. Tak mau nongkrong di gereja, dia mau nongkrongnya di dalam persekutuan. Itulah laki-laki di gereja Pelibara itu sama. Kalaupun ada satu-satu itu proses itu. Proses apa? Proses masuk pada pertobaran. Tunggu tinggal waktunya. Pasti suatu saat yang masih suka nongkrong-nongkrong, Tuhan pasti ubah. Bisa gampang itu. Tapi ingat, Tuhan pasti mengadakan pekerjaan-pekerjaannya yang luar biasa dan luar biasa. Ada banyak tekanan yang dialami Ayub.
Iblis coba mau merontokkan iman si Ayub. Dia bernegosiasi kepada Tuhan. Tapi Tuhan tahu pilihannya. Tuhan tahu siapa Ayub. Tuhan kenal. Makanya dia berkata, silakan dalam tanganmu, tapi jangan ambil nyawa. Semua mungkin boleh diambil dari kita, tapi nyawa kita milik Tuhan. Hidup kita harus benar-benar dimeteraikan di dalam Kristus. Kalaupun kita punya segala sesuatu habis, tapi kita tidak punya waktu untuk merenungkan hal yang negatif, kita ingat Tuhanlah segala-galanya bagi harapanku di dalam Tuhan Yesus. Saya melihat kalau kita Ayub ini yang kita sudah pelajari, kita sudah tahu hasil akhirnya betul. Ayat 42 kan Tuhan pulihkan Ayub, tapi belum tahu kita kondisi pemulihan kita betul. Kadang kita belum tahu pulihnya kapan, waktunya kapan. Ini waktu. Kapan itu terjadi? Kita belum tahu. Tapi yang kita tahu, Tuhan pasti menolong. Soal waktu, serahkan sama Tuhan. Jangan kita yang menentukan waktu. Karena kadang memang mau, Tuhan aku mau tahun depan Tuhan. Tapi kalau tahun depan pun belum datang, apa yang kita doakan? Tunggulah sampai Tuhan menjawab. Kalaupun di dunia ini kita tidak melihat jawabannya, tapi Tuhan sudah mengatur yang terbaik semuanya. Yang penting jangan jiwa kita menjadi binasa. Jangan jiwa kita binasa karena si A, si B, si C, si D. Tapi biarlah jiwa kita ada dalam kekekalan, disimpan bersama dengan Allah. Kami merindukan semua jemaat Tuhan, baik yang muda sampai yang lanjut usia, mengalami pertumbuhan iman. Marilah kita terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Itu saja pertolongan kita hanya kepada Tuhan. Ketika kita dekat kepada Tuhan, segala perkara dapat kita. Tidak ada yang tidak dapat kita tanggung ketika Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan sumber bertolong, Tuhan sumber kekuatan. Ada berapa banyak impitan yang dihadapi Ayub. Pertama, hartanya habis. Kedua, anaknya habis. Ketiga, istrinya muncul. Keempat, kulitnya habis. Bapak Ibu, kalau kita masih mengalami hal-hal kecil, jangan putus asa. Tuhan sudah menolong Ayub dan Tuhan juga menolong kita semua. Pergumulan apapun yang kita hadapi, jangan lihat pergumulan itu, tapi lihatlah Tuhan. Tuhan sudah menolong banyak orang-orang di Alkitab yang kita sering baca. Tapi seringkali kita lupa akan hal itu. Kita membesar-besarkan masalah kita. Kita membesar-besarkan problem. Tapi kita jarang membesar-besarkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan yang besar itu yang mampu menciptakan, mengubah hati kita semua. Tidak ada kemampuan kita mengubah hati orang. Hanya Tuhan yang mampu mengubah hati manusia. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, Dia mampu mengubah. Jangan kita pakai kekuatan kita untuk mengubah orang. Saya melihat Ayub ini sosok yang luar biasa. Walaupun mungkin di ayat-ayat setelah ayat 3 dan seterusnya sampai ayat 41 ada mungkin naik turunnya pernyataan Ayub di dalam kehidupannya. Secara manusiawi memang begitulah manusia. Tetapi Ayub punya prinsip, ada ketekunan, kesalehan di dalam Tuhan. Dia tidak mundur walaupun sahabat-sahabatnya mencibir, mengejek dia. Tapi Ayub tetap fokus kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Ayub sudah ditolong Tuhan. Apakah Bapak Ibu yakin kita ditolong Tuhan? Kalau kita yakin ditolong Tuhan, jangan pernah mundur dari setiap apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan katakan. Lakukanlah semuanya karena demi kebaikan kita.
Tuhan pasti melakukan segala perkara. Tuhan pasti melakukan segala perkara. Berapa banyak kita mendengar apa yang tidak mustahil, apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Sering kali kita mengatakan itu, tetapi sering kali juga kita melupakan dalam hari-hari kita. Saya sangat yakin dan percaya situasinya akan dirubah Tuhan menjadi hal yang lebih baik. Saya berkata kepada orang-orang yang di luar sana, mereka takut soal pandemi, PPKM darurat, Pekanbaru PPKM keempat, ya dibuatlah bincang-bincang yang saya bilang tahun 2022 ini semua hilang. Saya sudah bosan dengar inilah itulah. Bapak itu mungkin bosan juga ya, karena kita tidak bebas dalam, apalagi kalau ke pesta sekarang kan, kemarin beberapa minggu lalu di stop gitu kan, karena PPKM tidak bebas. Tapi memang ya itulah, nikmatilah ketidakbebasan itu. Tapi kita harus bebas berdoa. Amin. Ada bebas berdoa di rumah. Itu sebagai ini. Jangan pernah berhenti. Gagal sekarang, coba lagi. Gagal besok, coba lagi. Terus mencoba sampai berhasil. Orang pemenang itu tidak pernah berhenti mencoba. Tadi WL berkata, kegagalan itu sukses yang tertunda. Yakin sukses yang tertunda? Kalau kita gagal masih mengasihi istri, berarti kita belum gagal kalau kita masih terus mencoba. Sukses tertunda, berarti suami harus terus mencoba mengasihi istri. Amin, suami. Istri juga kadang-kadang gagal mentaati suami, tapi jangan berhenti, taati terus. Hari ini mungkin mangalo dia kan, bukan malo itu kan melawan. Kalau malo itu tidak melawan dia sama suami, tapi ketika dia ditempeluk, aduh nggak baik, saat melawan suami, dia sadar, dia berkata, besok dia disuruh suami, iya papa. Ada perubahan kecil ini yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita. Anak-anak juga begitu ya. Saya sering kali berkata kepada anak-anak muda ini, taatilah orang tua selagi hidup. Kalau sudah tidak ada lagi orang tua kita yang jasmani, tidak ada, ya sudah. Apa mau kita katakan? Saya pribadi masih punya orang tua sehat-sehat ya. Bapak ibu gembala masih sehat, masih ceria, walaupun pergumulan tetap ada ya. Bapak ibu pikir Bapak ibu saja punya pergumulan, kita juga punya pergumulan, tapi Tuhan yang tahu pergumulan kita, betul? Kita tidak tahu cara solusinya seperti apa, tapi Tuhan tahu solusi yang terbaik untuk kita. Dekatkan diri kepada Tuhan. Makanya saya katakan tadi, dalam segala situasi pekerjaan Allah harus dinyatakan. Nah, kita lihat di ayat yang ke pasal 42, ayat yang ke-12 sampai 17. Ayub, masih Ayub. Ayub pasal 42. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing dan domba, dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Terus ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Terus Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Kerenhapuk. Terus Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayamnya bilik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Terus Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Bapak Ibu coba kembali dalam ayat Ayub pasal 1 ayat yang kedua sampai ketiga. Kita akan melihat pemulihan yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah Ayub.
ayat 1, ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Dan akan bandingkan dengan ayat 42, ayat 12 sampai 15. Jadi dia puji firman Tuhan, kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor. Sekali lagi, dia memiliki 7.000 ekor kambing dan domba dan 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Nah, ketika Ayub melakukan perintah Tuhan, dia saleh, dia takut akan Allah, dia jujur, dia jauhi kejahatan, Tuhan berkati dia. Dia punya 7 anak laki-laki, dia punya 3 anak perempuan, dia punya 7.000 ekor kambing domba. Ini sebelum dia dicobain, dia sudah punya 7.000 ekor kambing domba. Dia sudah berhasil. Bahkan dia yang ketiga, yang bagian terakhir, sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah. Dia termasuk orang yang terkaya, berarti tidak lagi kekurangan. Dia sudah orang yang diberkati, tidak kekurangan, anaknya ada, laki-laki ada, perempuan ada, lengkap. 10, 7 laki-laki, 3 perempuan. Tetapi ketika Tuhan izinkan setan mengobrak-abrik seluruh kekayaan anak-anaknya, perhatikan dia yang ke-12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Tuhan memberkati 2 kali lipat dari apa yang dia dapat sebelum dia dicobai. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba. Sebelum dia dicobai, dia punya berapa ekor? 7.000. 7.000, betul ya? Kambing dombanya 7.000. Sebelum dia dicobai, dia punya berapa unta? 6.000 unta. Ya, 3.000 unta. Tetapi setelah dia dicobai, dia mendapatkan berapa? 6.000 unta. Lu bayangkan, pencobaan Tuhan, situasi itu supaya memberkati kita, betul? Mau dicobain? Betul. Coba dulu bilang serius, mau dicobain? Kalau dicobain hasilnya berkat berlimpah, siapa yang gak mau? Semua kita mau. Tapi ketika berkat berlimpah itu belum nongol, Tuhan, kapan berlalu ini Tuhan? Tak begitu. Anak-anakku ini kok bandel-bandel kali Tuhan, susah diatur, tapi nggak tahu besok dia jadi menteri. Nggak tahu kita. Walaupun nanti mungkin orang tua itu sudah tidak lagi di dunia ini, dia janji sama seperti Zakaria. Anak Zakaria siapa? Yohanes. Ketika Yohanes menjadi seorang pelayan Tuhan dan sampai dia dipenggal kepalanya, Zakaria masih hidup atau belum? Atau sudah mati maksudnya? Sudah mati ya? Kenapa Tuhan izinkan begitu? Karena Tuhan yang terbaik. Mungkin Tuhan melihat Zakaria tak mampu melihat anaknya nanti mati dipenggal, daripada kau nanti berdosa kepadaku, kata Tuhan. Ini logika saya yang lebih bagus kalau di luar perasaan. Lalu nanti yang ada sampai atur bagaimana dia akan berangkat ke sana. Kadang-kadang nggak terpikirkan. Tapi kalau kita dicoba untuk mendapat berkat, saya yakin dan percaya kita semua pasti mau dong. Ya. Bayangkan, saya melihat di sini 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Kemarin dia tidak sebutkan namanya, tapi di sini disebutkan. Yang pertama Yemimah, ya. Ini puji Tuhan Bapak Ibu Yemimah ada di sini. Kedua Kesyam, ketiga Kerek Hakuk. Ayat yang 15 berkata dalam ayat 42, di seluruh negeri tidak ada terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Wah, luar biasa cantiknya. Tapi secantik-cantik anak Ayub, saya pastikan lebih cantik istri itu. Kan di sana, di sini kan beda. Ada pemeliharaan
Kalau orang yang takut Tuhan, wajahnya berseri-seri, tidak murni. Kalau kita perlu masalah, pasti cemburu. Suami, anak, istri, setiap hari kita perlu. Kapan kita mengucap syukur kepada Tuhan? Ketika suami masih nongkrong-nongkrong di ucapkan syukur kepada Tuhan, aku tahu yang terbaik karena aku suami itu. Anak-anakku masih begitu, aku tahu yang terbaik anak-anakku. Sampai pada satu ketika kita melihat anak-anak semua yang ada di sini berhasil. Andi sudah masuk polisi, siapa lagi? Maria nanti akan menjadi dokter. Simon menjadi pengusaha. Terus si Edo nanti bisa menjadi salah satu perwakilan dari kantor gubernur, kan begitu. Susi ini jangan main-main. Semua berhasil. Nah, kalau semua sudah berhasil, kita melihat waduh kemuliaan Tuhan. Waktu Andi gagal 2 kali, dia sudah angkat. Tapi dia terus berlatih. Tapi bukan cukup berdoa, Bapak Ibu, nggak cukup. Aku mau masuk polisi, aku berdoa puasa, tak latihan fisik ya, disuruh latihan keliling lapangan, ngos-ngosan, mana bisa masuk? Orang laporan, bekerja dan berdoa. Berdoa kalau nggak bekerja, ansyok. Bekerja tak berdoa bisa tinggi hati. Bekerja berhasil, tapi tanpa doa dia bisa menjadi orang tinggi hati. Tapi yakin dan percaya lewat pelajaran Ayub kita mempelajari bahwa ketika sesuatu hal-hal yang negatif terjadi, Tuhan mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dinyatakan di kehidupan kita. Ada sebuah pujian berkata, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menang. Bapak Ibu, kita punya pergumulan banyak, tapi yakinlah Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janji. Kalau kita membahas banyak orang, Yusuf juga demikian, Lazarus juga demikian, Maria dan Marta. Tuhan sengaja meninggalkan, Tuhan sengaja tidak langsung menolong. Supaya apa? Supaya kemuliaan Allah dinyatakan, supaya kita belajar percaya. Di balik pergumulan kita yang masih belum kita temukan jalan keluar, ada sesuatu yang Tuhan sudah sediakan. Bersabarlah. Makanya dalam Roma berkata, sabarlah dalam pengharapan. Betul? Kita harus bersabar, Bapak Ibu. Kadang-kadang ada yang mau kita kejar. Ada pepatah orang Batak berkata, kalau cepat ada yang dikejar, kalau lambat ada yang dikejar. Kalau cepat kita dapat pergumulan, puji Tuhan. Kalau lambat kita mendapat pergumulan, mendapatkan jawaban, puji. Sadar kita bahwa kita sedang menunggu. Satu, menunggu jawaban. Yang kedua, menunggu apa? Menunggu antrian. Antrian kemana? Masuk tempat. Itu yang kerja kita di sini. Sambil kita berusaha, sambil kita mengasihi, sambil kita tolong-menolong, sambil kita beribadah, melayani, sambil menunggu jawaban dan menunggu antrian. Wah, itu kita tunggu. Jadi nggak usah tunggu-tunggu yang lain, tunggu saja lah. Kalau nggak saya, Bapak Ibu. Kalau nggak Bapak Ibu, saya kan begitu. Nggak perlu kita switch karena orang kita tentukan. Menang pun kita belum tentu kita di luar. Kalah pun kita belum tentu kita belakangan. Tapi Tuhan yang menentukan. Oleh sebab itu, mari kita renungkan firman malam. Kita mau Allah terus bekerja dalam kehidupan kita. Jangan takut terhadap cobaan. Kalau cobaan itu mendatangkan berkat, saya yakin semua kita mau dicobain. Tapi jangan pandang hal-hal situasi negatif yang kita hadapi. Tapi pandanglah Tuhan yang memberikan jalan keluar.